Hai, baik lagi sama gua Sola di channel Rock Bros Indonesia. Di kesempatan off the shelf kali ini, kita akan bahas salah satu perangkat penting sepeda, yaitu lampu depan sepeda dengan kode YEKI KIDE 400LM. Seperti yang kita tahu, headlight di sepeda ini atau lampu depan itu salah satu perangkat paling penting ya, terutama untuk mereka yang biasa commute menggunakan sepeda atau warawiri menggunakan sepeda, mau itu siang ataupun malam hari. Bukan cuma hanya perangkat yang mendukung keselamatan kita, tapi juga memang membantu kita dalam menerangi jalan ya, khususnya di malam hari. Ini salah satu produk kita yang paling laku. Kenapa? Karena dia paling simple, dia splash proof juga, ketika hujan dia tahan, terus running time-nya juga cukup lama. Langsung aja kita ke bagian unboxing, oke? Dalam satu paket ini kita biasanya dapat apa aja sih? Kita langsung buka. Nah, ini penampilannya. Pertama dibuka, pertama kita dapat buku instruction-nya ya, atau instruksinya, buku manualnya. Kemudian ada harnessnya juga. Di sini harnessnya karet bahannya, tapi ada juga mounting untuk lampunya sendiri. Jadi lampunya sendiri bisa dilepas pasang. Just in case, kalau misalkan ternyata kita perlu menggunakan lampunya untuk keperluan emergency, itu bisa dengan mudah dilepas pasang. Kemudian ada lampunya sendiri. Ini lampunya sendiri 400 lumen, tapi nanti ada settingannya, ada pilihannya, dia bisa turun untuk dim lebih lemah di 150 lumen. Kemudian ini ada dilengkapi juga dengan kabel charger. Kita dapat kabel charger juga. Nah, sekarang kita mulai bahas aja dari mulai produknya sendiri sampai spesifikasinya. Sini kita lihat keterangan jelasnya semua, sebetulnya sudah ada di buku panduannya ya, atau instruction manualnya. Nah, ini produknya sendiri sebetulnya sangat compact. Ini mudah untuk dibawa kemana-mana juga, dan memang tidak terlalu berat. Kurang lebih kalau misalkan menurut datanya, beratnya ini kurang lebih 106 gram dengan dimensi 10,2 x 20 x 14 cm. Ini kalau diukur sama tangan saya ya kurang lebih sebesar inilah. Ini memudahkan sekali ketika memang ternyata bukan hanya berfungsi sebagai lampu sepeda ya, ketika kita memang membutuhkan untuk jadi lampu senter juga dia bisa dengan mudah dan praktis digunakan gitu ya. Nah, di sini saya coba jelaskan beberapa bagian di lampu ini. Ini penampilan dari atasnya dulu. Di sini ada tombol yang memang fungsinya ini bukan hanya untuk menyalakan lampu, tapi dia juga berfungsi sebagai perubah modenya. Jadi nanti ada mode lampu biasa, terus juga istilahnya high beam, low beam, terus kemudian lampu SOS, kemudian ada strobe light juga. Ini bisa dipilih semuanya dari satu tombol ini. Kemudian di sini keterangannya ya 400 lumen. Ini kekuatan dari lampunya sendiri. Kemudian di bagian bawah ada keterangannya juga. Nah, sekarang ini bagian paling bawah ini ada slider, fungsinya untuk mengunci nanti ke ke mountingnya. Kemudian di sini di bagian atas dari slidernya ini ada colokan yang ditutup sama karet. Ini nanti kalau misalkan untuk mengisi daya, port ini yang digunakan untuk mengisi daya baterainya. Nah, terus di bagian samping ini ada dua buah indikator. Ini sebetulnya fungsinya indikator baterai. Jadi kita bisa tahu seberapa banyak baterai yang ada. Ini menunjukkan nanti warnanya dari hijau, kemudian berubah menjadi biru, kemudian berubah menjadi merah. Ini kita bisa lihat indikator baterainya itu ada di samping sebelah kanan dan kiri dari lampu depan ini. Sekarang kita bahas lebih mendalam lagi tentang spesifikasi lampunya sendiri. Ini lampu depannya ini, bohlamnya ini yang digunakan. Spesifikasinya CRE atau CRI itu biasanya orang-orang yang suka off-road juga tahu lampu itu memang terang banget. Ini spesifikasinya CRE XPG.
Ini LED ya, tapi dia terang banget. Kemudian kalau misalkan kita menggunakan lampu ini dalam kapasitas maksimumnya 400 lumen, itu lampu ini dapat bertahan kurang lebih selama 3 jam 40 menit sampai 4 jam 40 menit. Tapi dalam daya 150 lumen atau low beam, yang tadi kan high beam. Nah ini kalau low beam, daya tahan baterainya itu bisa meningkat 2 kali lipat, sekitar 9 sampai 10 jam lebih. Kemudian kalau misalkan kita menggunakan dia dalam mode kedip, mau itu dalam mode strobe atau dalam mode SOS, itu paling lama dia dapat bertahan sampai 21 jam. Nah, untuk pengisian dayanya berapa lama sih? Pengisian dayanya itu sebetulnya kalau dari habis banget disarankan kurang lebih 5 jam. Tapi ya kalau misalkan ternyata di charge dalam waktu 2 jam atau 3 jam, ya dia sudah dapat bekerja dengan optimal, tetap tidak mengurangi kemampuan atau daya dia dalam menerangi jalan. Nah, di sini untuk pengecasan dayanya sendiri sebetulnya dia menggunakan kabel charger Android. Ini bisa menggunakan laptop atau bisa menggunakan kepala charging dari HP. Yang jelas anjuran pengisian dayanya itu untuk dia dari 0 sampai betul-betul 100% kapasitas daya baterainya disarankan mengecas dalam waktu kurang lebih 5 jam. Nah sekarang kita lihat ya perbedaannya ketika dia menyala 400 lumen, kemudian 150 lumen. Juga saya akan tunjukkan caranya untuk mengganti menjadi mode SOS ataupun strobe. Ini cukup kita pencet sekali aja. Ini saya gunakan tangan saya, mudah-mudahan bisa kelihatan di kamera. Ini dalam daya 400 lumen. Saya pencet sekali lagi, dia turun 150 lumen. Ini perbedaan terangnya. Kemudian kalau saya pijit lagi dia mati. Nah, tadi di sini ada nyala nih. Mungkin kelihatan di kamera ada nyala warna merah. Mohon maaf karena ini memang baru dibuka dari dusnya. Jadi ya memang disarankan kalaupun ternyata barang ini baru diterima, tolong langsung di charge. Tapi ini mengindikasikan bahwa baterai yang ada di lampu ini dalam keadaan lemah. Jadi baiknya harus langsung di charge. Nah, sekarang untuk merubah modenya itu cukup dipencet dan ditahan aja kurang lebih 3 detik. Nah, ini dalam mode SOS. Jadi kalau misalkan ternyata emergency, lampu ini dapat digunakan sebagai isyarat. Kemudian kalau saya pencet sekali lagi, nah ini fungsinya sebagai strobe atau ya orang-orang biasa nyebutnya strobo atau flashing light atau apa. Nah, kemudian kalau saya pencet lagi, dia kembali lagi dalam keadaan mati. Tapi kalau misalnya saya pencet lagi, dia tetap nyalanya dalam keadaan standar. Jadi perubahan mode itu hanya akan terjadi kalau kita menahan tombol ini kurang lebih 3 detik. Oke, sekarang saya bakal ambil harnessnya atau mountingnya. Kita coba pasang di sepeda saya. Sekarang lampu juga harnessnya udah di tangan saya. Kita akan coba pasang di stang ini. Ini bagian dalamnya juga dilapisi sama karet, jadi dia nggak akan ngerusak stang atau misalkan catnya. Ini saya simpan dulu lampunya, kita pasang dulu, simpan di atas, kemudian tarik karetnya. Nah, sesimpel itu. Nah, sekarang harnessnya udah kepasang. Ini lampunya, ketika masang kita slide dari belakang ke depan sampai ada bunyi klik. Kita coba. Jadi kalau misalkan sulit sambil ditekan, nah seperti ini, sudah mengunci, selesai. Kita tinggal atur kemiringan lampunya, mau menyorot ke atas atau ke bawah, lampunya sudah bisa digunakan. Oke, sekian dulu aja pembahasan salah satu produk kita di Rock Bros Off the Shelf. Jangan lupa subscribe dan like-nya, komen juga produk-produk apa lagi yang sekiranya akan kita bahas selanjutnya. Kalau ada pertanyaan juga silahkan bisa langsung tanyakan di komen atau bisa langsung klik di link yang ada di deskripsi dari video ini. Terima kasih banyak, see you again next time.